Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di YouTube-nya dan channel. Nah, di sini seperti yang kemarin saya sampaikan, kan ada 5 soal yang akan dibahas atau pembahasannya berada di YouTube ini atau di channel ini. Sebenarnya kemarin udah nunggu-nunggu nih buat teman-teman yang belum mengumpulkan. Ternyata masih ada yang belum mengumpulkan, terus juga ada yang bilang ada yang kesulitan. Oke, kesulitan itu akan kita bahas di sini, jadi kalian simak baik-baik dan kalian cermati. Semoga kalian nanti PAS-nya lancar. Jadi untuk PAS daring ini atau dalam jaringan, kita cuma 2 bab aja ya. Yang sebelumnya mungkin pas nggak daring, itu ada beberapa bab, tapi karena daring ini ada perampingan, jadi cuma 2 bab aja, yaitu relasi dan fungsi dan juga SPL DV. Nah, di mana relasi dan fungsi itu sudah dibahas di sebelum PTS. Jadi setelah PTS-nya itu relasi dan fungsi. Nah, di PAS ini itu 2 bab itu dibahas gitu ya. Jadi untuk PAS-nya sendiri itu ada 20 pilihan ganda, ada 10 essay, dan 5-nya uraian. Nah, jadi kalian cermati baik-baik, ketika ada kesulitan nanti bisa sharing atau tanya lagi. Oke? Langsung saja di 5 soal kemarin seperti ini, saya tampilkan. Ada 5 soal, jadi kalian pahami baik-baik. Apabila ada kesulitan bisa ditanyakan. Nah, kita akan bahas satu persatu dari nomor 1 dulu. Fungsi rumus suatu fungsi f(x) itu ax plus b. Nah, jika f dalam kurung 3 sama dengan negatif 10 dan f dalam kurung negatif 2 itu 0, maka nilai dari f min 7 itu adalah berapa? Gitu ya. Nah, kalian bisa kerjakan dulu kelima ini, sebenarnya udah minggu lalu ya. Ini tinggal pembahasannya aja. Kalian bisa cek jawaban kalian itu benar atau salah. Oke? Untuk nomor 1, poin pertama, sebenarnya bisa cara singkat, tapi ini biar kalian lebih paham, jadi saya jabarkan. Oke? Nah, yang pertama ini, ada f, rumus fungsinya tadi f(x) sama dengan ax plus b. Nah, terus pertanyaannya, f dalam kurung 3 sama dengan negatif 10. Nah, kita lihat nih, negatif 3-nya itu kan di dalam kurung. Berarti sama-sama dengan X-nya. Berarti kalau ketemu dengan X itu diganti dengan angka 3. Jadi bukan kok, berarti X-nya diganti sama negatif 10. Enggak, negatif 10 itu nanti sebagai sama dengannya. Oke? Berarti di sini AX plus B. AX. Nah, tadi kalau ketemu X diganti dengan angka 3. Berarti A dikali 3 ditambah B sama dengan negatif 10. Nah, A kalikan 3 menjadi 3A. Jadi kalau angka atau huruf dikalikan, misalnya huruf dulu dikalikan angka, tetap aja yang di depan itu angkanya. Huruf mengikuti gitu ya. 3A ditambah B sama dengan negatif 10. Ini menjadi persamaan pertama. Kemudian yang kedua, f(x) rumusnya lagi, f(x) sama dengan ax plus b. F dalam kurung negatif 2 sama dengan 0. Berarti yang menggantikan x itu yang negatif 2-nya, bukan 0-nya loh ya. Berarti A dikalikan negatif 2 ditambah B sama dengan 0. Berarti A kali negatif 2 menjadi negatif 2A plus B sama dengan 0. Ini menjadi persamaan yang kedua. Teman-teman bisa cermati. Nah, kalau sudah ada 2 persamaan, kita gunakan boleh eliminasi, boleh substitusi gitu ya. Tapi di sini saya eliminasikan yang B. Kenapa langsung B? Karena B-nya ini sudah sama. Jadi nggak boleh dikaliin lagi nih. Nah, tinggal dilihat nih depannya B tandanya sama apa berbeda. Kalau sama itu dikurangi, kalau beda itu ditambah. Oke, berarti 3A ditambah B sama dengan negatif 10, negatif 2A ditambah B sama dengan 0. Ini dikurangi. B kurangi B sama dengan habis ya. 3A dikurangi negatif 2A. Nah, di sini kalian boleh pakai coret-coretan biar nggak keliru, biar nggak terkecoh. Jadi menjadi 3A negatif nih. Ini kan dikurangi. Ini juga negatif, berarti negatif dan negatif positif. Berarti 3A ditambah 2A menjadi 5A. Sekarang negatif 10 dikurangi 0. Hasilnya tetap negatif 10. Berarti A-nya, ini kan perkalian, terus menjadi pembagian. Negatif 10 dibagi 5, negatif dibagi positif, negatif.
10 bagi 5 sama dengan 2. Berarti A-nya bernilai negatif 2. Kemudian substitusi ini berarti pakai metode campuran atau gabungan antara eliminasi dan substitusi. Substitusi A sama dengan negatif 2 ke persamaan yang pertama. Persamaan pertama tadi yang mana? 3A ditambah B sama dengan negatif 10. Kemudian A-nya kita ganti dengan, kan substitusi itu artinya mengganti. Kalau eliminasi itu menghilangkan. Nah, di sini A-nya diganti dengan negatif 2. Dikalikan, berarti 3 kali negatif 2 menjadi negatif 6. Ditambah B sama dengan negatif 10. B-nya, nah karena negatif 6-nya nggak punya variabel, dia dipindah ruas nih. Menjadi negatif 10. Awalnya negatif, pindah ruas menjadi positif. Negatif 10 ditambah 6. Hutang 10 dibayar 6. Berarti lebih banyak hutang atau uangnya? Lebih banyak hutangnya kan? Berarti negatif 4. Nah, belum selesai sampai di situ, baru kita masukkan dulu ke rumus tadi. Rumus yang awal tadi disediakan fx sama dengan ax plus b kan? A-nya udah ketemu angkanya negatif 2, B-nya ketemu negatif 4, kita masukkan. Berarti fx sama dengan negatif 2x dikurangi 4. Oke. Nah, sekarang barulah kita masukkan f-7-nya ke fx yang udah diketahui A sama B-nya tadi. Menjadi negatif 2, kalau ketemu x diganti dengan negatif 7. Berarti negatif 2 dikalikan negatif 7, negatif kali negatif positif. Berarti dikurangi 7. Berarti negatif 2 dikalikan, negatif 2 dikalikan negatif 7 menjadi 14. Negatif kali negatif kan positif. 14 dikurangi 4. Hasilnya adalah berapa, yo? Berapa? 10. Nah, maaf ya, tadi ada kesalahan teknik. Tadi ada hilang tadi. Oke, lanjut. Nah, tadi nomor 1 tadi berarti hasilnya yaitu 10. 14 dikurangi 4 sama dengan 10. Oke, cermati ya. Mohon maaf tadi itu sempat hilang, sempat kabur. Oke, lanjut yang nomor 2. Nah, nomor 2 itu tadi ada nama siswa sama organisasi yang diikuti. Kan tadi ada beberapa nama anak, ada Bella, Nanda, Cindy, dan Tebulan, Wanda. Terus untuk organisasinya ada OSIS, Paskiba, sama Rohis. Nah, dari gambar yang tadi, dari bentuk yang tadi, kita rubah ke diagram panah. Nah, kita lihat dulu. Tadi Bella itu OSIS, berarti dari Bella dia panahnya ke OSIS. Kemudian tadi Nanda ke Paskibra. Nanda ke Paskibra, berarti ke sini. Cindy ke Rohis, berarti Cindy ke Rohis. Jangan lupa ada titiknya di samping data yang diketahui dan dikasih garis dan jadi panahnya. Panahnya menuju ke mana? Jangan lupa. Dan T itu ke Paskibra. Oh, berarti salah ya. Dante ke Paskibra. Berarti Dantenya ke sini, teman-teman. Bukan ke sini ya. Dantenya ke Paskibra berarti panahnya ke sini. Kemudian Wulan ke OSIS. Wulannya ke OSIS. Berarti ketukar ya. Mohon maaf, ini ketukar. Wanda ke Rohis. Wanda ke Rohis ini benar. Jadi yang ketukar Dante sama Wulan. Nanti bisa buat evaluasi lagi. Oke. Selanjutnya nomor 3. Nah, nomor 3 itu tentukan hubungan penyelesaian 2x plus y sama dengan 6 dan 3x min y sama dengan 14. Langsung aja nih, saya eliminasi dulu. Kenapa langsung y-nya saya eliminasi? Karena y-nya udah sama. Jadi tinggal y-nya dieliminasi aja. Nah, karena di depan tandanya y itu beda, berarti ditambah. 2x ditambah 3y, 2x ditambah 3x, berarti 5x. 6 ditambah 14 itu 20. Berarti x-nya sama dengan 20 dibagi 5. X-nya ketemu 4. Kalau udah ketemu x-nya, kita substitusikan nih ke persamaan yang pertama. Substitusi artinya mengganti. Berarti
2X ditambah Y sama dengan negatif 6. X-nya diganti dengan 4. Berarti 2 kali 4, 8 ditambah Y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 8-nya nggak punya variabel. So, dipindah ruas ya, guys. Berarti kalau 8-nya positif, pindah ruas menjadi negatif. Berarti Y sama dengan 6 dikurangi 8. Oh, lebih banyak negatifnya. Berarti negatif 2. Oke, ingat penempatannya. Jadi, hasil penyelesaiannya, X itu yang di depan, Y yang di belakang. Berarti X-nya 4 negatif, negatif 2. So, gampang ya. Lanjut yang nomor 4. Ini juga gampang. Harga 3 ballpoint dan 8 buku itu 46.000. Jadi kalau misalnya untuk Korean, kalian kasih diketahui apa, ditanyakan apa, dijawab apa itu ya. Harga 3 ballpoint dan 8 buku itu Rp46.000. Harga 4 ballpoint dan 5 buku itu Rp33.000. Pertanyaannya, berapa harga selusin ballpoint dan 4 buku? Nah, kita misalkan X-nya itu ballpoint, Y-nya itu buku. Kita buat bentuk matematikanya, jadi persamaannya yaitu 3X, karena 3 ballpoint, ditambah 8 buku itu 8Y sama dengan 46.000. 0 ribunya itu dimasukkan nanti nggak apa-apa, jadi nggak terlalu banyak angka. Jadi misalnya ini cuma 46 dulu, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, 4X ditambah 5Y sama dengan 33. Eliminasikan X-nya. Kenapa saya milih X? Karena angkanya lebih sedikit, gitu ya. Angka yang di atas taruh di bawah, angka yang di bawah taruh di atas. Jadi atasnya semuanya dikalikan 4, semua angka yang di bawah dikalikan 3. Oke? 3X kali 4 itu 12X, 8Y kali 4 itu 32Y, dan 46 kali 4 itu 184. Gitu ya. Kemudian yang bawahnya, 4X dikalikan 3 itu 12X, 5Y kalikan 3, 15Y, 33 kali 3 itu 99. Nah, yang kita hilangkan itu yang X. Kita lihat nih, depannya X itu tandanya sama atau beda? Oh, ternyata tandanya sama, berarti dikurangi, gitu ya. Nah, sekarang 32Y dikurangi 15Y itu 17. 184 dikurangi 99 itu 85. So, Y-nya sama dengan perkalian pindah ruas menjadi pembagian. 85 bagi 17 itu Y-nya 5 atau 5.000. Next, kita substitusikan. Karena Y-nya tadi sudah ketemu 5, kita substitusikan ke persamaan yang pertama. 3X ditambah 8Y sama dengan 46. Berarti Y-nya nanti jadi 5 ya. 3X ditambah 8 dikalikan 5 sama dengan 46. 3X, 8 kali 5 itu 40 sama dengan 46. Nah, kemudian 3X sama dengan 40-nya nggak punya variabel, so dipindah ruas. Berarti 46, 40-nya positif, pindah ruas menjadi negatif. Berarti 46 dikurangi 40 hasilnya 6. X-nya sama dengan 6 dibagi 3, hasilnya 2 atau 2.000. Nah, tadi pertanyaannya satu lusin ballpoint sama 4 buku. Satu lusin itu nilainya kan 12. Berarti 12 dikalikan 2.000. Karena X-nya tadi 2.000 ya. Ditambah 4 kali 5.000, bukunya tadi 5.000. 12 kali 2.000, 24.000. 4 kali 5.000, hasilnya 20.000. Jadi totalnya 44.000. Gitu ya. Kalian perhatikan, apabila ada kesulitan, kalian tanyakan. Next, ke nomor 5. Oke, diketahui umur Bapak sekarang itu sama dengan 3 kali umur anaknya. 12 tahun lagi, umur Bapak itu sama dengan 2 kali umur anaknya. Pertanyaannya, umur anak 3 tahun yang akan datang adalah, nah, jadi 3 tahun yang akan datang itu umur anaknya berapa? Oke, nah, caranya seperti ini. Kita misalkan dulu umur Bapak itu X, umur anak itu Y. Oke, nah, di sini udah diketahui umur Bapak sekarang itu sama dengan 3 kali umur anaknya. Berarti kalau umur Bapak tadi kita misalkan X, berarti menjadi X sama dengan 3Y. Kenapa 3Y? Karena umur Bapak itu sama dengan 3 kali umur anaknya. Ini menjadi persamaan yang pertama. 12 tahun kemudian nih, 12 tahun kemudian. So, kalau 12 tahun kemudian, itu ditambah. Jadi, dari umur yang sekarang, kalau 12 tahun lagi, itu berarti ditambah 2
Gitu ya. So, berarti umurnya punya Bapak tadi berarti X ditambah 12. Sama dengan, nah tadi ada pengertian, 2 kali umur anaknya. Nah, berarti 2 kali dari umur anaknya ini kan Y, ditambah 12 tahun yang akan datang, itu dikalikan 2. Ini menjadi persamaan yang kedua. Kemudian tinggal disubstitusikan persamaan pertama ke persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua kan X ditambah 12, jadi umur Bapak sekarang ditambah 12 nanti, sama dengan 2, ini 2 kalinya ya, 2 kali, karena 2 kali umur anaknya, itu umur anak ditambah 12 yang akan datang. Nah, kalau udah kayak gini, kita ganti X-nya dengan, tadi kan udah diketahui X sama dengan 3Y, berarti X-nya diganti dengan 3Y, gitu ya. So, berarti 3Y ini dari mana? Dari ini tadi, X sama dengan 3Y ini tadi di persamaan pertama. Karena kita substitusikan. 3Y ditambah 12 sama dengan, ini dikalikan masuk. Jangan lupa tersenyum, itu 2Y, 2 kali 2Y, 2 kali 12 itu 24. Kita tukar posisi. Yang ada variabel sama yang ada variabel, yang nggak ada sama yang nggak ada. So, 2Y-nya dipindah ruas ke sini, positif menjadi negatif, berarti 3Y dikurangi 2Y. Yang 12 juga dipindah nih. Awalnya positif menjadi negatif. Berarti 3Y dikurangi 2Y itu Y, 24 dikurangi 12 itu 12. Jadi, 3 tahun yang akan datang, umur anak adalah, nah, Y itu kan umur anak, udah diketahui 12. Kok 3 tahun lagi, berarti 12 ditambah 3 menjadi 15. Jadi, jawabannya 15 tahun. Jadi, teman-teman bisa cek jawaban kalian benar atau salah. Jadi, ini soal minggu lalu ya, kalian bisa cermati, kalian bisa cek jawabannya. Kalau salah, kalian bisa tahu kesalahannya di mana. Gitu ya. Ada satu soal lagi nih. Nah, kalian perhatikan nih. Sebuah persegi panjang dengan keliling 38 cm, panjangnya 5 cm lebihnya dari lebar. Berapakah luas persegi panjang? Nah, ini pertanyaan luas persegi panjang. Oke, jadi penyelesaiannya kayak gini. K itu diketahui dulu ya. K itu keliling ya. Kelilingnya 38 cm. Nah, panjangnya itu 5 cm lebihnya dari lebar. Pertanyaannya luas persegi panjang. Kita misalkan nih, lebarnya itu kita misalkan X, panjangnya 5 plus X. Loh, kenapa 5 plus X? Karena panjangnya itu 5 cm lebih dari X-nya gitu. X-nya tadi kan lebar. Nah, panjang itu lebih. Jadi 5 cm lebihnya dari X tadi, lebihnya dari lebarnya. Jadi 5 ditambah X, atau X tambah 5, boleh sama aja ya. Kalau penjumlahan dibolak-balik sama. Nah, kelilingnya tadi 38. Ini buat mengingat ini pelajaran SD dulu. Rumusnya keliling. Jadi keliling itu sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Kelilingnya 38 sama dengan 2. Panjangnya tadi 5 tambah X ditambah X. X-nya ini lebar. Oke. 38 sama dengan 2. 5 tetap. X tambah X. Bukan X kuadrat ya. Kalau itu perkalian. Kalau penjumlahan itu walaupun nggak ada angkanya dia bernilai 1 di bawah. Tapi kalau perkalian itu satunya yang di atas. Jadi nggak dijumlahin gitu ya. Karena ini penjumlahan berarti X tambah X itu 2X. Oke. Next kita kalikan masuk. Ini boleh misalnya 38-nya langsung saya bagi 2 boleh nggak Kak? Boleh. Misalnya 38 dibagi 2 langsung boleh. Atau mau dikalikan masuk dari sini juga boleh. Nggak apa-apa. 2 kali 5 itu 10. 2 kali 2X itu 4X. Yang nggak ada variabel kita pindah ruas. Menjadi 38 dikurangi 10 sampai dengan 4X. 38 dikurangi 10 itu 28. 28 sama dengan 4X. Perkalian pindah ruas berarti 28 dibagi 4. Hasilnya 7. Nah, X-nya udah ketemu 7 nih. Kita ganti. Tadi L-nya kan kita sebutkan X. Berarti L lebarnya atau L-nya itu 7. Panjangnya itu 5 plus X. 5 cm lebihnya dari lebar. Berarti 5 ditambah 7 sama dengan 12. Nah, pertanyaan luas. Kalau luas itu rumusnya panjang kali lebar. Berarti 12 dikali 7. Hasilnya 84 cm persegi. Oke, ini cuma tambahan soal aja, satu soal. Kalian cermati baik-baik.
Oke, cukup sekian buat teman-teman. Mohon maaf ini cepet banget ya karena mengejar waktu. Jadi kalau misalnya besok insya Allah akan lebih diperlambat lagi gitu ya. Apabila ada kesulitan kalian bisa tanya atau misalnya ada soal minta di sharing gitu boleh banget gitu ya. Oke, next untuk pagi ini jangan menyerah, jangan terserah, jangan pasrah. Tapi mari berbenah dan berserah. Jadi di sini kalian jangan ya wis lah hasilku seadanya aja, jangan sampai kayak gitu. Ya udah kalau hari ini aku gagal nggak apa-apa, jangan seperti itu. Tapi kalian harus berbenah. Berbenah itu melakukan sesuatu. Jadi ketika kemarin kalian gagal, kalian perbaiki sekarang. Oh kemarin itu misalnya tidak sesuai sama harapan. Nah hari ini harus sesuai dengan harapan. Dan berserah. Berserah ini kepada siapa? Kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah. Jadi di mana kalian ketika kalian sudah berusaha, kalian kembalikan lagi sama yang di atas. Dan jangan lupa berdoa. Nah, jadi ingat, jangan menyerah, jangan terserah, jangan pasrah, tapi mari berbenah dan berserah. Jadi di sini berbenah kalian melakukan sesuatu dan kemudian kalian jangan lupa berdoa juga sama yang di atas. Oke, gunakan kesempatanmu. Karena kesempatan yang pertama itu jauh lebih baik daripada kesempatan yang kedua. So, saya yakin kalian pasti bisa semangat. Semoga PAS kalian lancar, diberi kemudahan. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.